Serahkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Dulu segenggam emas kau pinang aku. Alhamdulillah, terima kasih nak. Aku merasa sangat lega karena pemberian uang dari kamu. Hah? 2.000 lagi? Ini sudah yang kedua kalinya. 2.000 tidak akan cukup untuk membeli makan warung di pinggir jalan nanti. Mas, apa iya kamu sering marah-marah ke orang yang kasih kamu uang? Saran aku, lebih baik kamu jangan terlalu sering marah-marah. Masih baik mereka ngasih uang sama kamu, Mas. Sarah, mereka itu selalu ngasih uang yang sedikit. Harusnya mereka bisa ngasih uang yang banyak. Mas, besar atau kecilnya seseorang memberi terhadap kita, cukup kita terima dan syukuri. Gak bisa, mereka harus memberi uang yang banyak. Mas, bukan jumlahnya yang harus dipatok, tapi bagaimana mereka memberi kamu dengan rasa ikhlas dan senyum di wajah mereka. Aku berangkat dulu. Kita harus bisa makan. Kita nggak boleh kelaparan, sayang. Mas Pepen, kamu itu terkenal sebagai pengemis yang sering marah-marah. Nama kamu terkenal di kampung ini, tapi di jalanan kamu seorang pria yang penuh untuk dikasihani. Aku tak mau bicara sebelum kau cerita semua. Apa maumu? Siapa dirinya? Terima kasih. Karena uang ini aku dan istri bisa makan. Aku bersama istriku gak akan kelaparan lagi. Pak, tunggu. Pakaian kamu seperti orang kaya, tapi hanya memberi 2.000 rupiah. Pengamen zaman sekarang banyak maunya, bukannya bersyukur malah nyolot gini. Uang 2.000 cukup untuk apa, Pak? Beli makan di sini aja gak akan bisa. Banyak mau, kamu kumpulin aja uang dari saya, dari yang lain juga. Nanti kukumpul banyak kan. Pak Pepen, terus aja terus. Kamu cari keributan di warteg saya. Gak ada kapoknya ya kamu. Dasar pengamen belagu. Bu Mimin, hanya karena ibu memiliki semuanya, ibu bisa bicara seenaknya terhadap aku yang miskin ini. Aku juga gak mau jadi pengamen. Aku pengen kerja kantoran. Pak, ini Bapak jangan ribut-ribut di tempat seperti ini ya. Kami semua lagi makan siang. Silakan Bapak untuk berpindah ke tempat lain. Terima kasih ya Mbak. Alhamdulillah ya Allah. Aku mau lanjut ngamen lagi. Duluan ya. Akhirnya Pak Pepen pergi. Selalu cari gara-gara. Pusing saya kalau Pak Pepen udah masuk ke warteg. Pak Pepen juga pasti punya alasan kenapa dia seperti itu. Dari matanya Pak Pepen memiliki banyak harapan untuk kehidupannya dan juga istrinya. Waktu kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Asik, ku sentil-sentil. Terima kasih Bu, saya doakan Ibu sampai tujuan dengan selamat. Kenapa udahan? Aku belum selesai nyanyi loh, lagunya masih panjang. Tip, kenapa nggak marah sama yang ngasih uang 2.000 doang? Hahaha, uang ini kan, ya gak apa-apa lah. Yang penting aku bisa beli makan. 2.000 itu gede, kita sebagai pengamen cukup terima aja. Karena dapat uang 500 perak aja butuh perjuangan. Marah dong Tip, tadi aja aku marah ke bapak-bapak. Lagian dia ngasih 2.000 doang. Pen, kita hanya pengamen, terima aja, jangan dibiasakan marah-marah seperti itu. Makan di pinggir jalan itu mahal-mahal. Uang 2.000 buat apa? Gak akan lama lagi akan ada seseorang yang kasih kamu uang dengan jumlah lebih sedikit dari itu. Tunggu aja, mungkin 1.000 atau 500 perak. Gak akan aku terima, aku bakal maki-maki orang itu. Terkadang situasi hanya menjadi masalah karena dilihat dengan cara tertentu yang subjektif, negatif, dan tidak tahu berterima kasih. Yang paling menyedihkan dari semua hati adalah hati yang tidak bersyukur. Pepen terlalu egois, mungkin setelah ini akan ada yang terkena amarahnya. Bu Sarah, Pak Pepen itu selalu bikin masalah di warung saya. Perkara dikasih uang 2.000 aja sampai marahin pelanggan saya. Aku minta maaf atas sikap Mas Pepen. Aku sudah memberinya nasihat, tapi Mas Pepen tetap seperti itu. Nasihat ibu kurang baik. Kamu harus bisa lebih keras terhadap Pak Pepen yang gak tahu malu itu. Bu Mimin, aku tahu Mas Pepen membuat ulah, tapi Bu Mimin gak pantas berbicara seperti itu.
Bilangin sama Pak Pepen, jadi pengamen itu jangan banyak mau. Cukup syukuri apa yang didapat hari ini, saya duluan. Mas Pepen, apa yang sebenarnya kamu mau? Kenapa harus memarahi orang yang berniat baik sama kamu, Mas? Hah? Masa cuma 30.000? Aku ngamen dari pagi sampai sore hanya dapat segini. Dunia benar-benar gak adil. Mas, jangan bikin masalah lagi. Aku yang jadi sasaran tetangga kita. Sarah, kita orang miskin. Kita harus bisa sedikit keras terhadap orang berpunya. Tapi sikap Mas Pepen ini justru bikin orang-orang benci sama Mas Pepen. Aku gak peduli. Lagi pula aku ngamen di tempat itu aja. Besok aku mau ke lampu merah tengah kota. Di sana banyak orang-orang kaya. Jangan bikin masalah lagi ya. Kamu harus jadi pengamen yang bijak. Meskipun kita miskin, kita harus tahu adab yang baik. Tergantung situasi aja. Kalau ada yang berani ngasih 2.000 lagi, kemungkinan aku marah lagi. Pagi itu, di sebuah perempatan yang ramai, jalan dipenuhi dengan orang-orang yang sibuk berlalu lalang. Di tengah keramaian, seorang pengamen tua bernama Pepen berdiri dengan gitar di tangannya, memainkan lagu-lagu lama dengan suara serak namun penuh emosi. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di sana mengendarai kereta malam. Cuki ala dudut kereta berangkat. Terima kasih, uang ini akan aku pakai untuk makan hari ini. Hati-hati di jalan ya. Sama-sama Pak, semangat cari uangnya ya. Mobil itu mewah sekali. Aku yakin dia akan memberiku uang banyak. Pak Pepen berjalan sambil bernyanyi penuh harapan. Kegigihan dalam dirinya sangat nyata. Seorang pria muda di dalam mobil menurunkan kaca jendela dengan senyum hangat di wajahnya. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Dulu segenggam emas kau pinang aku. Alhamdulillah, terima kasih nak. Aku merasa sangat lega karena pemberian uang dari kamu. Hah? 2.000 lagi? Ini sudah yang kedua kalinya. 2.000 tidak akan cukup untuk membeli makan warung di pinggir jalan nanti. Kenapa pak? Apa ada yang salah? Cuma 2.000. Ini apa? Kamu orang kaya, harusnya bisa kasih uang dengan jumlah yang besar. Cuma itu yang aku punya pak. Aku nggak ada uang cash lebih, hanya itu yang tersisa. 2.000, aku bermain musik dengan sepenuh hati. Dan ini yang aku dapat, dasar pelit. Bukannya aku pelit, aku emang gak megang cash banyak. Orang kaya memang selalu merendahkan yang miskin. Aku juga gak akan mau ngamen seperti ini. Suasana di sekitar perempatan mulai menjadi tegang. Orang-orang mulai memperhatikan, beberapa di antaranya berbisik, sementara yang lain tampak bingung melihat pengamen tersebut marah besar. Pak Tua, terima aja, saya kan sudah kasih bapak uang lumayan besar. Gak bisa, dia orang kaya yang sombong, pelit. Saya doakan semoga kamu celaka. Aku salah apa? Aku hanya memberikan yang aku punya. Kenapa bapak malah mendoakan aku agar celaka? Coba kamu pikirkan, aku harus bertahan hidup dengan ini. Dan kamu memberikan hanya 2.000. Di mana hati nurani kamu? Mas, kasih aja mas, sebentar lagi mau lampu hijau, bapak itu gak akan pergi. Cepetan mas, jangan buang waktu. Ini pak, jangan marah-marah lagi. Ini uang terakhir yang aku punya. Hohoho, ini baru masuk akal. Kenapa gak dari tadi aja sih? Itu uang buat beli kopi, tapi gak apa-apa, bapak pakai aja. Terima kasih nak, semoga uangnya semakin banyak. Tahu gitu, saya gak mau kasih uang ke bapak. Dasar pengemis banyak request. Harusnya terima aja uang yang dikasih orang. Masih untung pemuda tadi baik hati. Bodo amat, makanya jangan pelit-pelit. Giliran aku udah marah-marah baru mau ngasih uang gede. Rezeki hari ini sangat luar biasa. Hahaha. Pak Pepe dan Pak Atip berdiri di trotoar jalan raya, menggerakkan gitar dan kembali memainkan lagu yang sama. Tetapi kali ini, pikirannya tidak bisa berhenti memikirkan tentang kejadian yang ia rasakan setiap hari. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Dulu segenggam emas
kau pinang aku. Dunia sangat tidak adil. Kenapa orang-orang merendahkan para pengemis seperti aku? Setiap hari aku selalu hidup miskin. Uang tak punya, sering direndahkan oleh orang-orang berpunya. Bukan mereka yang merendahkan kamu, tapi kamu sendiri yang membuat mereka bersikap seperti itu, Pen. Kita sudah tua, jangan terus berulah seperti tadi. Aku kesal, karena ini untuk kedua kalinya aku dapat 2.000. Aku nggak mau kalau hanya dikasih uang kecil. Pen, kamu itu keras kepala. Kalau orang-orang tahu kamu seperti ini, gak akan ada yang mau kasih kamu uang. Gak ada yang kasih uang, tinggal maksa. Apa susahnya? Jangan membuat nama pengamen rusak karena sikap tidak bersyukur itu. Kita semua sama-sama mencari suap nasi. Siapa yang rusak nama pengamen sih? Aku hanya takut gak bisa makan. Terserah kamu mau anggap aku teman seperti apa. Aku cuma mau menyadarkan kamu aja. Hati-hati, uang itu bisa hilang karena perbuatan kamu. Aduh, terlalu banyak nasihat deh. Kalau iri bilang aja, dasar munafik. Aku nggak masalah kaca mobil ini dipukul mau sekeras apapun. Tapi hal tadi sangat memalukan. Pasti semua orang kenal dengan wajah aku ini. Bapak tadi baik-baik aja kan? Dia nggak dihakimi sama orang-orang di lampu merah. Soalnya mereka terlihat marah sama bapak pengemis itu. Apa salah dan dosaku sayang? Cinta suciku kau buang-buang. Pak, ini untuk aku. Tapi kenapa besar sekali? Aku tak bisa menerima uang ini. Aku hanya ingin dapat uang recehan. Ambil aja, Pak. Aku takut diamuk lagi. Soalnya di perempatan tadi aku kena marah pengamen. Pak, halo. Bapak kenapa? Apa uangnya kurang banyak? Aku tambah lagi ya. Pak, gak usah, Pak. Maafin teman aku ya, Pak. Dia memang seperti itu. Dia gak suka kalau ada yang ngasih uang 2.000. Gak apa-apa, Pak. Hitung-hitung memberi kepada yang membutuhkan. Aku juga ikhlas kok. Cuma ngerasa malu aja. Soalnya kan lagi lampu merah. Aku minta maaf ya, Pak. Sebagai pengamen kota ini, aku merasa tak enak hati. Gak apa-apa, Pak. Aku mau langsung pulang. Mari, Pak. Tak perlu marah-marah dan tak perlu memaksa. Allah tahu siapa yang pantas mendapatkan uang ini dengan cara mudah. Terima kasih ya Allah. Malam ini aku dan putriku bisa makan dengan baik. Selama aku hidup, aku gak pernah punya uang sebesar ini. Hari ini adalah hari paling bahagia dan hari yang membawa berkah. Semua orang harus sadar kalau melihat aku seperti ini, hidup ini gak adil. Aku tersiksa. Aku gak mau terus berada di bawah. Aku harus bisa melangkah maju. Tak lama kemudian, sebuah truk melintas dengan cepat, membuat uang yang Pepen pegang melayang. Pepen hanya bisa tercengang. Uangku hilang. Kenapa truk tadi harus melaju secepat itu sih? Uangnya hilang. Uangnya pasti terbawa oleh truk tadi. Aku akan kelaparan. Tolong aku. Pak, kenapa Pak? Bapak lagi cari sesuatu ya? Uang aku hilang. Uang 50.000 itu terbawa oleh truk yang melaju kencang. Ini teguran untuk Bapak. Makanya kalau ngamen itu jangan marah-marah. Sekarang kena batunya deh. Iya bener, kasihan mas-mas yang tadi. Pasti dia malu banget. Mana di perempatan selalu rame lagi. Jadilah orang yang kecil yang berpikir besar. Jangan jadi orang kecil yang selalu berpikiran kecil dan sempit. Amarah itu hanya akan mendatangkan hal yang buruk untuk diri sendiri. Jadi sadarlah. Kita pulang yuk, sebentar lagi udah mau azan maghrib. Jadi selama ini aku sudah keterlaluan. Bagaimana kalau seandainya orang-orang gak mau kasih aku uang lagi? Aku menyesal. Aku harus perbaiki ini. Melakukan amarah kepada orang lain hanya akan berujung sia-sia. Aku harus pulang. Aku gak mau hidup mati karena kelaparan. Mas, pasti kamu bikin ngamuk lagi kan? Kali ini apa lagi, Mas? Sarah, tadi aku marah-marah lagi karena orang itu ngasih aku 2.000. Saat di perjalanan pulang, uang 50.000 yang dikasih sama orang itu terbang karena ada truk melaju kencang. Jadi Mas Pepen dikasih uang 2 kali sama orang itu? Itulah alasan aku ngelarang Mas marah-marah, nolak uang kecil. Sekarang udah tahu kan rasanya seperti apa? Iya, aku janji Sarah, aku gak akan menolak uang 2.000 dari orang yang memberi. Jangan hanya uang 2.000, berapapun jumlah uang itu Mas Pepen harus terima dengan ikhlas, ngerti?
Iya, aku ngerti. Mulai besok aku akan menghilangkan sikap itu. Apa salah dan dosaku sayang? Cinta suciku kau buang-buang. Terima kasih. Semoga rezekinya mengalir terus seperti air. Tumben banget gak marah-marah. Biasanya kalau dikasih 2.000 kayak kesetanan. Aku akan berubah. Aku nggak akan menolak rezeki yang datang kepadaku. Nak, tolong maafkan aku. Aku telah mempermalukanmu di depan banyak orang. Gak apa-apa Pak, aku gak marah kok. Aku seneng karena Bapak ingin menghilangkan sikap seperti itu. Iya, karena aku takut kejadian kemarin akan terulang kembali. Amarah itu hanya akan membuat sesuatu yang kita miliki tidak bermakna. Alhamdulillah akhirnya gak akan ada yang ganggu pelanggan saya lagi. Iya Bu Mimin, saya akan bersikap baik.